Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas tentang pemeriksaan laboratorium pada anemia aplastik. Yang mana anemia ini merupakan anemia yang cukup khas, yaitu dengan ditandai anemia disertai dengan pansitopenia. Di sini anemia, leukopenia, dan trombositopenia, baik secara bersamaan atau parsial. Oke, kita bahas satu persatu bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita bahas anemia aplastik. Nah, menurut Winthrop tahun 1959, anemia aplastik adalah merupakan kasus pansitopenia, hipoplasia berat atau aplasia sumsum tulang. Anemia disertai dengan trombositopenia itu pansitopenia. Hipoplasia itu pertumbuhan sel yang sangat rendah di sumsum tulang. Aplasia itu pertumbuhan yang tidak ada pertumbuhan di sumsum tulang tanpa ada suatu penyakit primer yang menginfiltrasi. Nah, infiltrasi ini misalnya salah satunya adalah keganasan, mengganti atau menekan jaringan hemopoietik sumsum tulang. Nah, di sini di hemopoietik ini tempat pembentukan sel-sel darah di sumsum tulang. Lanjut mengenai anemia aplastik, suatu gangguan yang ditandai dengan hilangnya sel hemopoietik. Yang kedua, penggantian sumsum tulang dengan jaringan lemak. Kemudian yang ketiga, terdapatnya pansitopenia. Etiologinya kita bisa melihat, satu, etiologi anemia aplastik primer ini disebabkan oleh anemia Fanconi. Yang kedua, anemia aplastik karena kasus sekunder. Nah, ini yang paling sering. Jadi primer ini biasanya pada kasus kelainan, sementara yang kedua ini akuisita didapat. Jadi di sini ada istilahnya bawaan dengan didapat. Nah, anemia Fanconi kita bahas. Suatu keadaan anemia aplastik kongenital yang sangat jarang. Nah, ini kongenital bawaan dari lahir. Ditemukan pertama kali oleh Fanconi pada pengamatan terhadap 3 saudara laki-laki yang semuanya terkena anemia saat dilahirkan. Nah, ini. Kemudian diturunkan secara autosomal resesif. Nah, autosomal resesif ya diturunkan biasanya disertai dengan mikroensefali. Kepalanya ini kecil. Retardasi mental. Nah, ini retardasi mental ini orang dengan mental yang kecerdasannya rendah, IQ-nya rendah. Atau kemudian perawakan pendek dan kelainan genetik lainnya. Yang pendek ini cebol mungkin. Nah, kita lanjut ke anemia sekunder. Itu penyebabnya pertama obat-obatan. Misalnya klorampinikol, sulfonamid, phenytoin, propyltioroasil, kloroquine, dan thiazid. Ini obat-obatan yang mampu menekan atau menghambat pertumbuhan sumsum tulang. Yang kedua, zat kimia, misalnya bensin, pelarut organik, TNT, trinitrotoluena, insektisida, dan cat rambut. Ini juga mampu menekan kerja sumsum tulang. Sinar radiasi, isotop radioaktif. Nah, jadi si isotop radioaktif ini mampu menyebabkan sumsum tulang itu mengalami pertumbuhannya lambat atau aplasia atau hipoplasia. Selanjutnya infeksi. Infeksi virus hepatitis A, hepatitis non A, non B, TBC miliar, dan parasit. Nah, ini ada 4 menyebabkan anemia aplasi sekunder. Kita pindah lagi, lanjut. Gejala klinisnya. Gejala klinis terjadinya anemia aplastik ini dapat perlahan-lahan atau akut. Terjadi secara tiba-tiba kalau akut.
Gejala yang timbul sama seperti anemia pada umumnya dan seringkali disertai dengan infeksi. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat pembesaran kelenjar limfonodi, hati maupun limfa. Nah, ini tidak ada. Mungkin kalau orang pembesaran ini nanti pada anemia hemolitik. Mungkin salah satunya. Sekarang kita ke arah laboratorium, pemeriksaan laboratorium. Yang pertama pemeriksaan darah tepi atau pemeriksaan rutin. 1. Hemoglobin menurun, itu ya memang pastilah karena anemia. Yang kedua, sel darah. Pada stadium awal pansitopenia tidak selalu ditemukan. Jenis anemianya normositik normokrom. Jadi di sini sel-selnya morfologinya normal saja, baik dari segi ukuran dan warna, normositik, normokrom. Kita pindah lagi gambaran darah tepinya pada anemia aplastik. Ini contoh gambaran darah tepi sel-selnya. Jadi di sini kita bisa melihat jumlah leukositnya sedikit. Ini kebetulan hanya ada 1 per lapang pandang. Kemudian jumlah kepadatan sel eritrositnya juga tidak padat, jadi seolah-olah kosong, dan trombositnya juga sedikit. Mungkin ada 1 sampai 2 sampai 3 saja per lapang pandang. Ini salah satu contoh gambaran hapusan darah pada anemia aplastik. Nah, kita lanjut lagi ke gambaran gambaran laboratorium. Kadang-kadang ditemukan pula makrositosis, anisositosis, dan poikilositosis. Itu kadang-kadang. Jadi makrosit ini ukurannya berukuran besar, eritrositnya, anisositosis ini variasi ukuran. Sementara poikilositosis ini variasi bentuk. Leukopenia ada penurunan selektif pada seri granulositik, namun kadang-kadang dapat juga terjadi penurunan dari seri limfosit. Kemudian granulosit dan trombosit ditemukan rendah, trombositopenia. Limfositosis relatif itu lebih dari 75 kasus. Ya memang kalau dalam hitung jenis leukosit itu bila granulosit turun maka limfosit akan naik, tapi ini karena relatif berarti dia sifatnya tidak memang murni limfositosisnya. Retikulosit normal atau rendah. Adanya retikulositosis bukan anemia aplastik. Jadi anemia aplastik ini retikulositnya normal atau rendah, tidak tinggi, tidak meningkat. Meningkat ini mungkin pada anemia kurang besi misalnya. Pada sediaan hapus darah tepi tidak ditemukan sel-sel abnormal. Jadi tidak ditemukan sel-sel jenis abnormal, misalnya Howell-Jolly body, misalnya kemudian basophilic stippling. Nah, seperti itu misalnya. Pindah lagi kita. Nah, kita melihat di sini gambar LED. Laju endap darah selalu meningkat. Memang pada kasus anemia memang selalu meningkat. Mempunyai laju endap darah lebih 100 mm dalam jam pertama pada 89 kasus ini kayaknya 89% ini. Karena plasmanya banyak, selnya sedikit, ya memang LED akan laju. Kemudian kita pindah ke paal hemostasis. Nah, waktu perdarahan bleeding time memanjang. Yang kedua, retraksi bekuan buruk, tidak kenyal dan rapuh disebabkan oleh trombositopenia. Jadi kalau gangguan di trombosit, waktu perdarahan akan memanjang, dan retraksi bekuan, terbentuknya bekuan yang diperas itu juga tidak bagus karena itu tadi trombositopenia. Paal hemostasis lainnya pada umumnya normal karena di sini tidak terganggu faktor-faktor pembekuan darah, hanya terganggu adalah trombositnya. Nah, lanjut kita teman-teman ATL Indonesia, kita pindah ke sumsum tulang. Aspirasi sumsum tulang sering tidak berhasil. Jadi kalau ngambil sumsum tulang itu tidak berhasil ngambilnya, istilahnya itu dry tap.
Itu ada pernah saya bahas di sumsum tulang mengenai aspirasi secara teori saja, dan mengambil teorinya itu pun bukan murni saya mengolahnya, tapi dari suatu pustaka. Bila berhasil, sedikit partikel dengan sel lemak yang banyak, sel limfosit merata dan jarang. Nah, ini gambaran sumsum tulang. Pada aspirasi sumsum tulang didapatkan gambaran hiposeluler dengan pengurangan jumlah sel hemopoietik. Jadi karena aplasi hiposeluler, selulernya itu sedikit, jarang ditemukan sel. Pada biopsi sumsum tulang didapatkan suatu gambaran hipoplasia, jumlah kepadatan selnya rendah sekali, atau aplasi, sel-selnya sangat sedikit atau hampir tidak ada, di mana selularitas akan menurun dan digantikan oleh jaringan lemak. Nah, jadi jaringan lemaknya itu yang banyak. Sel granulosit sedikit. Nah, megakariosit sering tidak ditemui. Sel eritropoietik menurun jumlahnya. Berbagai tipe sel ini dapat ditemukan. Mungkin memperlihatkan gambaran yang megaloblastik. Nah, ini ciri-ciri atau gambaran sumsum tulang pada anemia aplastik. Nah, jadi untuk diagnosis anemia aplastik itu pansitopenia. Pria hemoglobinnya kurang dari 13 gram per dl, wanita kurang dari 12 gram per dl. Ini anemia ringan ini. Tapi sampai anemianya itu anemia sedang, mungkin sampai berat. Jumlah leukosit kurang dari 4.000 per milimeter kubik. Jumlah trombosit kurang dari 150.000 ml kubik. Ya, mungkin bisa sampai di bawah 100.000 nanti. Nah, aplasia atau hipoplasia sumsum tulang. Peningkatan sel-sel lemak, hipoplasia sel eritroid, mieloid, dan megakariosit. Limfosit relatif meningkat. Nah, jadi adanya hipoplasia berat dan peningkatan sel lemak itu adalah kriteria diagnosis untuk anemia aplastik. Nah, itu saja teman-teman mengenai anemia aplastik. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam ATL Indonesia, salam hebat. Semoga bermanfaat video ini. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa, bye.